Selamat pagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow di Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan kami telah membuat sebuah komunitas grup WA khususnya untuk Pak Halim. Jadi bagi sahabat pembelajar yang ingin masuk ke dalam komunitas grup WA, bisa langsung chat aja di chatroomnya ini, atau bisa langsung chat juga ke nomor WA di 0895 15899493. Perkenalkan, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Baik sahabat pembelajar, seminar online pagi hari ini menghadirkan Bapak Halim Syang. Beliau merupakan co-founder of Ray Institute dan Indonesia's leading body transformation coach yang tentunya sudah hadir di tengah kita. Kita sapa dulu Pak Halim. Selamat pagi Pak Halim, bagaimana kabarnya Pak? Ya, pagi Bu Jessica, pagi teman-teman semua. Kabarnya baik, syukurlah selalu baik sampai sekarang. Semoga semuanya juga begitu. Semoga Bu Jessica ini Indonesia Belajar juga begitu. Ya. Amin. Oke. Amin. Tema seminar online kita pagi hari ini adalah membangun kebugaran jantung dan paru-paru ya Pak Halim ya? Iya Bu. Nah ini data WHO untuk Indonesia tahun 2016 melaporkan dari 1.863 juta kematian, 1.863 juta kematian, 35% dikontribusikan oleh penyakit jantung, 6% oleh penyakit pernafasan kronis. Berarti jumlahnya adalah 652.050 jiwa jantung dan 111.780 pernafasan kronis. Nah, saat ditawari solusi untuk keduanya adalah berolahraga, ada ketakutan olahraga bisa berakibat fatal. Nah, saatnya kita keluar dari penjara kekhawatiran itu. Dan juga kita harus mencerahkan wawasan dengan pengetahuan yang menguatkan atau empowering dan membebaskan liberating. Nah, hari ini kita akan membahas itu ya Pak Halim ya? Iya, Bu Jessica, tepat sekali. Nah, baik Bapak Ibu, sahabat pembelajar, sebelum kita mulai, saya akan ingatkan kepada sahabat pembelajar, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis chat di chatroom ini, dan nanti pada saat sesi tanya-jawab, kita akan bacakan. Dan bahkan jika kita nanti masih ada waktu, kita akan bisa juga kita sharing bersama Pak Halim, dan juga buka mic, gitu. Kita akan persilahkan untuk sahabat pembelajar untuk buka mic. Nah, baik Pak Halim, bagaimana nih penjelasan mengenai membangun kebugaran jantung dan paru-paru? Silakan Pak Halim. Ya, makasih Bu Jessica. Ya, selamat pagi sekali lagi teman-teman semua. Izinkan saya coba untuk presentasikan sedikit tentang apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan apa yang tadi dinarasikan ya. Sebenarnya saya di sini nggak untuk narasinya seolah-olah menakutkan gitu bahwa penyakit jantung itu membunuh demikian banyak dan kebetulan memang masih kontributor kematian nomor 1 di Indonesia. Jadi dari 100 kematian di Indonesia, 35% masih dikontribusikan oleh jantung. Sisanya masih ada pernafasan ya, biasanya kalau dalam dunia medis itu selalu bilangnya cardiorespiratory. Nah sebenarnya waktu bahkan ada yang merasa, oh kalau saya sudah penderita bagaimana ya gitu, atau saya risikonya tinggi nih, saya ada keturunan dan lain sebagainya. Nah nanti kita bahas sedikit banyak tentang semua informasi tersebut. Tujuannya adalah untuk mencerahkan yang namanya Indonesia Belajar. Kita belajar di sini agar menjadi lebih cerah. Cerah dalam arti tercerahkan sedikit banyak, jangan hanya tercerahkan dalam hal menganalisa kegelapan, yang mencari atau menganalisa mengapa saya sakit, apa saja gejala-gejala sakit saya, lalu tanda-tanda awalnya apa. Jadi kalau misalnya nanti gejala ini muncul, apa yang harus saya lakukan?
semua ini sifatnya justru lebih menakutkan, dan yang saya ingin sharingkan hari ini adalah sesuatu yang menguatkan hati. Bagaimana seseorang yang merasa memiliki risiko atau bahkan sudah memiliki gejalanya dan sudah mendapatkan vonis bahwa dia terkena penyakit jantung, apa yang orang tersebut bisa lakukan. Dan bahkan untuk seseorang yang belum pernah berolahraga dan mungkin selama ini anti sama olahraga, apa yang sebenarnya apa informasi ini yang bisa dari informasi ini yang bisa membuat dirinya merasa, wow, ternyata ada ya peluang untuk orang sehat membuat jantungnya lebih sehat, sehingga kalau kita bicara sehat di sini dan sakit jantung ada di sini, dia akan mengarah mewujudkan kebiasaan hidup dirinya untuk menuju ke sini sehingga semakin menjauh dari yang namanya sakit itu. Nah, kita mulai dari slide pertama. Parameter kebugaran dulu kita berbicara. Jadi seseorang kalau misalnya ada yang menanyakan, oh saya tahu dari mana jantung saya kuat. Nah, ini cek pertamanya, yaitu yang namanya volume O2 oxygen max, VO2 max ya. Ini adalah tes standar untuk mengetahui kebugaran aerobik kita atau kardiovaskular kita. Biasanya sering pengecekannya diberikan pada atlet, tapi ternyata sebenarnya kalau misalnya dalam medical check up mungkin juga suka ada, tapi dalam bentuk misalnya lari di treadmill, ya jogging di treadmill. Nah, apakah seseorang dengan VO2 max-nya masing-masing kemudian tidak bisa improve? Salah, justru bisa diimprove sehingga kebugaran dari organ jantungnya dan paru-parunya semakin maksimal, paru-parunya semakin bisa menghirup lebih banyak oksigen, dan tubuhnya bisa mengutilize atau menggunakan oksigen yang sudah dihirup tadi. Dan tentunya Pak Halim masih ke mute ya, Pak? Tunggu sebentar. Ya, silakan ya. Pak. Oh, ini saya mulai dari awal atau gimana? Tadi sepertinya saya tiba-tiba kena mute dari mana gitu. Karena nggak pernah. Iya, tadi saya share screen aja, tiba-tiba seperti keluar terus masuk lagi. Ya. Tadi ini sih Pak, udah sampai slide yang pertama. Ya, terima kasih. Ya, saya lanjut lagi aja. Jadi ini parameternya yang pertama yaitu volume oksigen maksimal yang bisa dihirup oleh paru-paru, dan kemudian adalah tugas dari organ jantung untuk memompa darah, di mana di dalam sel darah itu, terutama sel darah merah, merekatkan mungkin molekul atau atom-atom molekul oksigen untuk dikirimkan ke seluruh tubuh. Parameter kebugaran ini hanya lanjutannya aja, VO2 max ya. VO2 max sangat tergantung pada pengiriman oksigen delivery ya. Ketersediaan oksigen di atmosfer ya berapa persen, biasa yang paling sehat itu lebih kurang 21%. Semakin banyak polusi, semakin banyak asap, maka atmosferik oksigennya akan semakin turun. Biasa polusi seperti asap kendaraan, asap rokok, bahkan misalnya penyemprotan racun serangga di udara atau parfum ya dan lain sebagainya itu bisa menurunkan atmosferik oksigen ya. Kemudian ini pertukaran oksigen antara O2 dan CO karbon ya di paru-paru. Kemudian juga nah ini kemampuan pompa si jantung ya, dan kualitas dari pembuluh darah yang bisa mengirimkan oksigen dan darah ini ke otot ya. Dan itu semua adalah sebenarnya parameter kebugaran dari paru-paru kita dan jantung. Jadi ini yang perlu kita ketahui nih. Jadi supaya teman-teman yang di Indonesia Belajar tahu bahwa ternyata kita nasibnya nggak cuman jantung saya ya begini adanya, saya terima aja sampai kalau misalnya saya punya keturunan, saya punya faktor pola hidup, saya nggak tahu gimana nantinya, ya udah saya masuk dalam statistik 35 kematian dari 100 kematian.
Nggak seperti itu sama sekali. Kita bisa lakukan pencegahan. Bahkan yang sudah memiliki kondisi pun jangan bersedia ditakut-takuti lebih lanjut. Cuma memang risiko untuk berolahraganya sedikit lebih tinggi, tapi nanti saya uraikan sedikit banyak tentang strategi yang bisa dilakukan. Jadi nanti bisa di-sharingkan pada keluarganya yang sudah menderita penyakit jantung bahwa ada informasi di sini yang bisa membantu mereka untuk mengembalikan kebugaran jantungnya. Nah, ini bahkan cardiac output, kalau kita lihat slide sebelumnya ya, kan di sini adalah pumping power of the heart ya. Pumping power of the heart itu adalah si cardiac output ini. Cardiac itu jantung, output itu ya pumping power-nya. Ya. Nah, ini juga bahkan definisinya sudah langsung. Ya. Sorry Pak, mungkin tadi agak error share screen-nya Pak Halim belum ke share screen berarti sekarang. Oke. Saya ulang lagi. Bahkan pencet share screen-nya aja udah nggak bisa. Saya mungkin perlu exit dulu. Atau dari saya aja kali ya Pak ya? Ya, bisa. Nggak bisa, Bu. Karena saya ada ininya. Saya pakai PowerPoint, kan. Itu kan PDF. Oh, oke. Sahabat pembelajar, mungkin Pak Halim agak error, jadi Pak Halim keluar dulu, nanti beliau akan masuk lagi. Kita tunggu sebentar ya. Mungkin bagi Bapak Ibu ingin bertanya, jangan lupa nanti langsung tulis aja di chat room-nya. Nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim. Dan jika kita punya waktu pun, juga kita akan bisa langsung sharing-sharing juga sama Pak Halim, langsung nanya. Nanti saya akan persilahkan untuk sahabat pembelajar untuk buka mic-nya. Nah, ini Pak Halim sudah masuk lagi. Kita tunggu sebentar, sahabat pembelajar. Ya, maaf, saya ini lagi. Mungkin screen sharing saya bisa diizinkan, di-allow. Ya, sudah Pak. Ya. Silakan. Thank you, Pak. Ya, ini udah kelihatan. Mungkin slide 2-nya tadi nggak kelihatan juga ya, Bu? Ya, sudah Pak. Oh, udah. Oke, sekarang ini ya, medical definition of cardiac output. Jadi itu bahkan di garis merah sudah ada nih. Jumlah darah yang dipompa oleh jantung melalui sistem sirkulatornya, sistem sirkulasinya dalam jumlah 1 menit. Jadi cardiac output ini jumlahnya dalam mililiter ya. Nah, di sini tertulis bahkan itu tergantung dari seberapa kuat si jantung memompa sekali pompa. Ya, the stroke volume and the heart rate determine the cardiac output. Jadi jumlah detak jantung per menit dikali jumlah yang dipompa oleh jantung per sekali pompa. Nah, itu adalah jumlahnya, lebih kurang 4,7 liter per menit, 4,7 liter darah untuk sirkulasi seluruh tubuh kita manusia dewasa selama 1 menit. Nah, lalu bagaimana gitu? Nah, kita menemukan bahwa sebenarnya ada satu jenis olahraga ya, kegiatan yang namanya high intensity interval training. Nanti saya beri slide-nya tentang bagaimana kita melakukan kegiatan aktivitas itu. Tapi setidaknya kita mengetahui dulu nih bahwa ada metode olahraga yang namanya high intensity interval training untuk meningkatkan kemampuan pompa jantung dan kemampuan paru-paru menghirup oksigen lebih banyak. Penelitian ini bahkan dikonfirm ulang lagi di tahun 2017 ya, jadi masih cukup baru. Ini juga 2012 menyatakan hal yang sama, high intensity interval training meningkatkan cardio function
VO2 max dan muscular force ya ke daya daya kontraksi otot. Jadi di sini sekali lagi kita bisa melihat bahwa sebenarnya high intensity interval training ini juga bisa untuk pria maupun wanita aktif. Oke, next. Masih kelihatan slide-nya, Bu? Ya. Masih, Pak, silakan. Ya, ini juga dinyatakan lagi, saya hanya mengkonfirmasi ulang saja bahwa total yang namanya ini nih. Nah, high intensity interval training improve resting blood pressure. Ya, kemudian meningkatkan MET juga, metabolic rate, ya, saat olahraga, dan meningkatkan heart rate reserve. Apa itu heart rate reserve? Heart rate reserve adalah detak jantung maksimal 100% per menit dikurangi detak jantung istirahat per menit. Gitu. Nah, kalau misalnya di zaman sekarang banyak dari teman-teman Indonesia belajar, Bu Jessica, Pak Dewa mungkin pakai smartwatch yang ada perhitungan detak jantungnya. Nah, itu biasa bisa memberitahukan kira-kira per menit berapa. Biasa kalau orang yang standar, yang mungkin jarang olahraga, detak jantungnya ada di lebih kurang 70-72 detak per menit. Gitu. Jadi per 10 detik itu ada lebih kurang 10-12 detak. Nah, heart rate reserve yang semakin besar akan semakin baik. Tapi kita mengetahui bahwa detak jantung maksimal itu udah fix rata-rata, maksimalnya udah fix dan bahkan makin turun setiap tahunnya. Karena dia diadunya dengan umur. Rumusnya sederhana, 220 dikurang usia, itu adalah 100% per menitnya. Nah, kita udah dapat nih bilangan di atasnya nih, yang detak jantung maksimal 100, dikurangi jantung istirahat per menit. Jadi kalau misalnya mau dapat selisih yang besar, berarti detak jantung istirahat per menitnya yang harus lebih rendah, gitu ya. Paham ya? Jadi di sini. Nah, kita udah paham ini, berarti apa? Detak jantung lebih rendah. Nah, saya coba connect lagi. Tadi kan kita bilang bahwa detak jantung lebih rendah, jumlahnya ya, jumlah detak per menit lebih sedikit untuk memompa kebutuhan 4,7 liter. Berarti kesimpulannya apa? Per sekali pompanya itu perlu lebih banyak atau lebih dikit darah? Lebih banyak dong, Pak, ya? Ya, betul sekali. Jadi memang per sekali pompanya bisa lebih banyak darah, sehingga memungkinkan 4,7 liter ini, 4.700 mili, dipenuhi dengan jumlah detak yang lebih sedikit. Itu yang namanya cardiac output, kekuatan jantung yang lebih baik. Gitu. Dan everybody, setiap orang, bahkan penderita jantung sekalipun, memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Nah, ini kita ambil contoh, seperti yang tadi saya bilang. Yang di kiri, yang warna biru atau abu-abu, 70 detak per menit. Orang yang kurang bugar. Ya, jadi 4.700 ml dibagi 70 detak, didapatkanlah yang namanya 67,1 ml darah per detak. Nah, yang di kanan, yang hijau, itu 50 detak. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh seorang atlet yang super, seperti seorang Chris John, bahkan pernah 40 atau 39 bahkan. 40 detak per menit atau 39. Jadi saya waktu mengambil 50 detak pun bukan sesuatu yang terlalu luar biasa. Ya, ini adalah sesuatu yang sangat achievable. Nanti di slide selanjutnya akan saya uraikan bagaimana cara mendapatkannya. Bagaimana kita bertransisi dari si kotak biru ini ke kotak yang hijau, ya. Di mana di sini per detaknya sudah bisa memompa 94 mili per detak. Jadi kita bisa melihat nih di sini bahwa kekuatan jantung, bahwa seseorang dikatakan, hey, lu punya stamina bagus banget gitu ya, atau stamina Anda bagus sekali. Apa sih sebenarnya definisi dari stamina bagus itu? Ya ada di sini. Sekarang jadi teman-teman udah tahu, Bu Jessica juga udah tahu, bahwa ada di pompa, volume pompa darah si jantung. Darah. Ya. Nah, tapi sekarang banyak yang bilang, saya kan punya faktor risiko, misalnya penyakit jantung. Papa saya meninggalnya jantung. Kakak saya juga, mungkin kakek saya juga, saudara kakek saya juga, semuanya penyakit jantung. Apapun bisa dikatakan penyakit jantung. Karena biasanya memang semuanya kematian berakhir dengan jantung yang berhenti. Tapi
Tapi banyak juga kita perlu melihat bahwa itu belum tentu adalah faktor keturunan. Nanti saya jelaskan ya. Tapi kita ketahui dulu nih, di antara yang kiri dengan faktor keturunan dengan yang kanan, kira-kira lebih banyak yang mana kontributor? Dari 35 orang nih, per 35 per 100 orang yang meninggal, Bu Jessica kira-kira, yang lebih banyak meninggal penyebabnya gara-gara apa? Coba kita lihat. Tentunya yang bisa dikendalikan ya Pak ya. Nah itu, gitu. Bahwa sebenarnya ini yang bisa dikendalikan, yang berarti apa? Ini juga bisa dicegah, faktor risiko bisa diturunkan. Jadi seseorang yang memiliki misalnya faktor keturunan jantung sekalipun, apabila yang bisa dikendalikan pola makannya baik, aktivitas fisiknya baik, dia tidak merokok, dia tidak sampai obesitas, badannya bahkan membakar lemak dan tidak perlu memiliki kadar lemak yang rendah, dia tidak memiliki hipertensi dan lain sebagainya, atau tidak mengalami inflamasi, dia tidak akan pernah kena penyakit jantung meskipun ada faktor keturunan. Bahkan kita sekarang lihat nih, ini artikel yang saya comot dari Harvard, ya, dari Harvard University. Di sini mengatakan bahwa seseorang yang dikatakan memiliki risiko penyakit jantung, ya kan, misalnya, oh, seseorang memiliki risiko, dia keturunan. Kalau keturunan itu 60% lebih mungkin kena penyakit jantung loh. Oh, serem banget. Itu pun sebenarnya hanya translate to 8 out of 10 expected incidents atau cases. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa faktor keturunan itu lebih kepada peningkatannya kecil, itu pun 8%, gitu ya. Jadi tidak signifikan di sini dan semuanya pasti bisa dicegah. Saya bisa bilang kalau kita melakukan apa yang ada di kanan ini, seseorang yang memiliki peluang 8% atau 60%, apapun juga yang dinamakan dari segi bahasa statistiknya, itu akan turun jadi 0% kalau dia melakukan yang di kanan dengan baik. Gitu. Yang bisa dikendalikan, dia kendalikan. Saya jamin bisa 0%. Nah, itu dia gitu loh. 100% preventable. Kalau kita melihat seperti ini kan sekarang kita sudah merasa dikuatkan. Saya tidak perlu menjadi prisoner, terpenjara oleh kondisi genetik saya, gitu ya. Nah, sekarang solusinya apa nih kira-kira? Satu, berarti perbaiki pola makan, perilaku yang konsumtif, terutama pola makan yang dari tidak sehat menjadi ke yang sehat, ya. Bagi yang merokok, berhenti merokok. Bagi yang suka mengkonsumsi lemak tinggi, sekarang dibatasi atau kurangi sampai 50%. Kemudian yang karbohidrat juga begitu, terutama tepung dan gula. Ya, tepung dan gula itu kalau dikurangi, batasi sampai 50%. Tepung gula udah batasi, kurangi sampai 50%, bulan depannya nasinya dikurangi sampai 50%. Gitu ya, dan yang lain-lainnya. Jadi nanti kalau udah itu bisa, ya udah lebih bagus lagi. Oh, tapi saya jadi lapar dong, lemes. Enggak, kan banyak sayuran, perbanyak juga lauk. Apa yang dikurangi di lemak dan karbohidrat, hidrat arang, ditambahkan di protein gitu dan sayur-sayuran. Jadi itu yang nanti akan membuat risikonya semakin turun, ya. Istirahat juga kualitas dan kuantitasnya agar lebih baik. Contohnya dengan tidur lebih waktu yang lebih konsisten dalam kondisi tingkat cahaya yang sangat minim dan tingkat suara yang juga sangat minim, ya. Nah, ini nih olahraga yang tepat. Nah, ini kita perlu tahu dulu, misalnya bahkan dalam ceritanya dampaknya deh ya, semuanya ini bisa dibayangkan bahwa semuanya ini berhubungan bahkan sampai ke pola makan. Jadi kalau kita melihat, saya memang menggunakan ceritanya nih, clickbait, judul cardiorespiratory, tapi sebenarnya is overall health. Ya, di sini bahwa kita mengatakan pola makan buruk dampaknya kita lihat ini semua. Ya, insulin resistance, extra kalori berarti penumpukan lemak, spike gula darah, terjadi peningkatan tajam, kolesterol yang tinggi, jantung, memberatkan jantung, ya teman-teman bisa lihat di sini, Bu Jessica juga yang di kanan, ya ada sakit kepala, ada ngos-ngosan, shortness of breath, ya nafasnya pendek, nafasnya nggak bisa panjang dan lain sebagainya. Inaktivitas fisik, nah ini juga dampaknya kemana? Penumpukan lemak di abdominal, kemudian terjadinya infiltrasi virus-virus ke dalam lemak-lemak di lemak organ, ya, macrophage infiltration.
Kemudian karena lemak itu sendiri, makrofag itu sebenarnya sel pembunuh virus, ya bagus. Tapi karena menganggap lemak di organ ini adalah mungkin satu tempat disimpannya bakteri dan lain sebagainya, akhirnya makrofag harus masuk ke sana gitu. Akhirnya mengirimkan yang namanya inflamasi yang sangat sistemik gitu, karena perlu upaya membunuh kuman-kuman di sana, dan terjadilah badai sitokin, atau misalnya gejala bahwa tubuh kita ini yang namanya nggak enak. Padahal sitokin ini satu komponen dari daya tahan tubuh kita untuk memberitahu badan ini sedang lemah gitu. Sitokin storm salah satunya adalah badan demam, suhu tubuh yang lebih tinggi. Nah, itu yang dinamakan sitokin storm ya. Kemudian terjadilah begitu banyak masalah gara-gara tubuhnya tidak aktif, bahkan dihubungkan dengan pertumbuhan tumor di tubuhnya. Ini juga merokok sudah nggak perlu dibahas lagi ya, udah banyak sekali dampaknya. Ini semua nanti teman-teman bisa dapatkan filenya dalam PDF, nah nanti bisa di zoom lagi, semoga kelihatan tulisan-tulisannya sudah lebih jelas. Nah ini juga obesitas dan hipertensi, semua masalah kesehatan muncul menyerang tubuh kita. Pantesan aja kualitas kesehatan tubuh kita jelek gara-gara apa ya ini semua. Udah orang aja yang beruntung, dia nggak kena penyakit ini. Kalau nggak olahraga, nggak ngatur makan, itu aja mengalami penurunan gitu. Orang yang berolahraga aja mengalami penurunan, dia hanya terdelay sedikit sebentar. Lah ini udah nggak olahraga, nggak ngatur pola makan, meracuni tubuh pula, ya jadi lebih cepat gitu. Kita pinter banget dalam hal itu, bahkan banyak sekali yang udah mahir sekali dalam melindungi kebiasaan-kebiasaan ini gitu loh. Nah sekarang coba nih kita harus perbaiki semuanya. Kalau kita mau tap into better health, tap into yang namanya better cardiorespiratory health, kita perlu drop all the excuses ya. Kita perlu turunkan semua excuses kita menemukan reasons kita why kita mau hidup sehat, dan kita take action, jalankan. Learning by doing. Dan di Indonesia Belajar, bersyukur kita bisa learning before doing juga ya. Semoga bisa justru ini menginspirasi teman-teman yang belajar berolahraga untuk dan mengatur pola makan untuk mau sekarang saatnya saya mau begitu, karena ruginya banyak gitu. Saya melindungi hal-hal dengan alasan-alasan 1001 alasan, saya melindungi hal-hal yang menyebabkan saya sakit begitu banyak, terekspos pada penyakit. Kan sayang kalau kita memiliki pola pikir seperti itu. Makanya kita sekarang coba lepaskan itu semua, kita mulai cari pendukung alasan, reasons untuk melakukannya. Nah ini juga chronic inflammation banyak sekali ya, bisa sampai kemana-mana dampaknya, dan tentunya merugikan. Nah kita balik lagi, lalu bagaimana dong kalau misalnya saya udah tahun demi tahun mengalami ini semua? Nah bagaimana saya udah menjalankan ini, tapi bersyukur badan saya masih sehat, tapi saya takut nih jantung saya udah lemah nih, mungkin saya bisa kena anytime. Apalagi di Indonesia, kita baru 5 tahun yang lalu dengar usia serangan jantung semakin muda. Nah, itu apa nggak memberikan satu alarm lagi, lampu kuning lagi bagi kita untuk ayo berhati-hati, bukan aja berhati-hati, jangan jadi statistik gitu. Kita mau pro health, kita mau cegah, kita mau prevent. Nah, ini dia. Banyak sekali yang takut untuk berolahraga. Wajar. Kenapa? Karena berolahraganya strateginya salah. Bagi teman-teman atau klien kita, atau teman kita, sahabat kita, anggota keluarga kita yang jarang berolahraga, yang sudah bertahun-tahun menjalankan gaya hidup tidak sehat, yang sebenarnya itu bisa diperbaiki. Nah, olahraganya di sini dulu, kan kadar lemaknya agak tinggi. Di rata-rata misalnya di pria antara 18 sampai 24, atau bahkan tinggi ya, atau wanita di 25, atau bahkan di atas 25 atau sampai 30%. Jadi kalau kita melihat ini, baiknya olahraganya adalah apa?
Ya ini saya kasih nama sendiri nih, LIMDT. Namanya apa? Low Intensity Medium Duration Training. Misalnya apa? Jadi aktivitasnya itu dulu, jangan digeber, jangan ikut euforia teman-teman. Nah, salah satunya biasa yang kena itu apa? Bulu tangkis, futsal, bola, sepak bola, itu rata-rata sebenarnya adalah aktivitas HIIT. Mereka pikir, oh HIIT kan meningkatkan kekuatan jantung. Ya udah deh, saya yang kadar lemaknya di 32%, latihannya di HIIT aja, nggak sinkron, akhirnya kena lah masalah. Yang disalahin apa? Olahraganya. Padahal yang keliru adalah apa? Ketidaktahuan bahwa kemampuan fisik di sini, olahraganya mbok ya jangan di atas, di bawah dulu. Itu kan namanya step by step. Anak TK aja nggak mungkin loncat SD langsung ke SMP. Dia harus mengikuti prosesnya. Nah, di sini adalah prosesnya. Mengetahui, tahu diri. Semangat tidak boleh menentukan upaya kita terlalu menggebu-gebu di depan. Nanti kita malah olahraganya salah strategi. Di sini olahraganya di sini dulu. Bentuknya seperti apa? Nah, saya jelaskan dulu yang sifatnya HIIT. Ya, ini belum dianjurkan nih untuk pemula, sudah saya tulis di sini. Contohnya seperti ini, ya. Kita lakukan pemanasan di garis biru, ikuti kursor, kemudian kita tingkatkan, misalnya kalau di treadmill itu speednya tiba-tiba dinaikkan. Naikkan kira-kira selama mungkin 20 detik, 30 detik, kita turunkan lagi, kita perlambat selama 90 detik. Kira-kira seperti ini, ya. Dan biasa HIIT ini, High Intensity Interval Training ini, satu, selain tidak dianjurkan untuk pemula, dia untuk juga dilakukan waktu singkat saja. Durasinya singkat, rata-rata tidak lebih dari 16-20 menit, ya, jangan lebih dari itu. Nah, zona olahraga yang tadi ini, low intensity medium duration, yang seperti apa? Yang untuk orang kebanyakan. Nah, ini dia, bisa dibayangkan nggak? Banyak yang selama ini salah, kondisi tubuhnya masih lemaknya tinggi, inflamasinya banyak, kebiasaannya masih merokok, mau latihannya di badminton, yaitu kenanya di sini. Ya, nah sekarang kita ke sini. Seperti apa? Rentangnya kenaikan intensitasnya lebih kecil, jadi detak jantungnya tidak di-push. Salah satunya apa? Latihan pengencangan otot. Coba misalnya Bu Jessica habis push up nih 10 kali, detak jantungnya naik nggak? Naik, Pak. Nah, makin tapi naik deg-degan. tapi sampai ngos-ngosan nggak? Mungkin nggak kan? Belum. Belum. Misalnya push up 5 kali atau 10 kali. Belum ngos-ngosan, udah disuruh istirahat. Nanti setelah istirahat 1 menit, 2 menit, push up lagi 10 kali. Detak jantungnya naik lagi. Nanti istirahat 1 menit, 2 menit, atau 90 detik, 1,5 menit, turun lagi. Nah, ini kita turunkan intensitasnya, detak jantungnya. Kenaikan dan turunnya detak jantung itu tidak terlalu drastis. Gitu. Dan ini kita malah dapatkan itu yang namanya interval training juga, tapi medium intensity atau low intensity. Kembali lagi kepada formula. Kalau kita mau latihannya gimana? Satu, latihan pengencangan otot dulu, 10-15 menit. Seperti metode ini, kita flat, kita bikin jangan terlalu tinggi. Kemudian setelah itu, yang kedua adalah latihan kardio. Saya salah ketik di sini, latihan kardio atau latihan aerobik, ya 10-15 menit juga. Ya, latihan aerobiknya 10-15 menit. Seperti apa? Di detak jantung per menitnya ini, yang kemarin mungkin sempat kita pernah jelaskan juga. 150 dikurangi umur, itu adalah jumlah detak jantung per menit yang perlu dipertahankan selama 15 menit. Sudah gitu selesai latihannya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini usianya misalnya 35, ya, jadi umurnya 150 dikurangi 35, 115. Jadi detak jantung per menitnya dipertahankan 115 selama 15 menit, itu sudah cukup. Gitu. Jadi nggak sampai terlalu ngos-ngosan. Gitu. Nah, kalau kita berolahraga di sini, dengan strategi yang tepat ini, olahraganya setengah jam. Kemudian, mulai nih, perbaiki pola makan yang di sini. Nah, berhenti merokok, perbaiki pola makan, tepung-tepung,
tepung gorengan, minyak, gula pasir, nasi putih, kentang saya kurangi 50% agar saya tambahkan ruangnya untuk sayur-sayuran aneka warna dan juga protein. Kalau melakukan itu, saya jamin risiko penyakit jantungnya bisa turun pelan-pelan, bahkan sampai ke nol, ke titik yang paling rendah. Setelah itu, kalau sudah progres, nah ternyata dari kadar lemaknya kalau dicek, Bu Jessica nih ceritanya, tadinya kadar lemaknya ada di sini nih, 30%. Ternyata setelah olahraga konsisten jadi masuk ke sini di 21%. Nah, Bu Jessica udah ready tuh untuk berolahraga HIIT. Gitu. Untuk nanti selanjutnya orientasinya bukan lagi di bakar lemak, tapi ada di meningkatkan kekuatan jantung. Jadi tahapan pertama untuk bisa berolahraga, meningkatkan kemampuan jantung, meningkatkan kemampuan kapasitas paru-paru. Tidak pernah langsung dimulai langsung latihan di high intensity interval training. Bagi yang obesitas, bagi yang kadar lemaknya masih rata-rata sedang, perlu untuk menurunkan kadar lemaknya dulu, perbaiki dulu gaya hidupnya. Setelah itu beres, mungkin dalam waktu 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun, berapa lama pun, lalui dulu proses itu, baru nantinya kalau mau untuk jantung lebih kuat, pelan-pelan berolahraga di zona high intensity interval training. Jadi itu caranya kita untuk memperkuat jantung, prosesnya seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya ya, semua faktor risiko penyakit kardiorespiratory adalah preventable, bisa dicegah. Orang yang memiliki faktor keturunan pada penyakit apapun, termasuk kardiorespiratory, jantung paru-paru, belum tentu kena penyakit tersebut. Faktor keturunan hanya mengindikasikan kemungkinan terkena lebih tinggi apabila if you do nothing. But you gotta do something. Ya, pencegahan terletak pada menjalankan pola perilaku atau kebiasaan hidup yang sehat dan menghindari pola perilaku yang tidak sehat. Penyesalan, nah ini dia nih, saya jadi berbicara sedikit nih psikologis ya. Penyesalan dalam hal kesehatan biasanya dialami oleh mereka yang tidak menjalankan poin nomor 3. Saya sudah tahu informasinya, tapi saya tidak mau jalankan sampai saya kena nantinya, itu biasanya baru menyesal. Gitu, udah tahu kenapa nggak dilakukan, kan gitu ya. Nah, menjalankan poin nomor 3 dengan pemahaman memiliki keuntungannya apa? Autodisiplin. Saya paham ini baiknya untuk saya apa. Saya terhindar dari penyakit jantung. Saya terhindar dari penyakit paru-paru. Saya memiliki usia harapan hidup lebih panjang. Ya, harapan hidup ya. Ibarat kita sudah berusaha dengan tulus ya, kemudian tanpa pamrih ya bagus emang kita udah melakukan kebaikan, ibarat nih ceritanya kita pengen masuk surga gitu, kita melakukan banyak kebaikan, kita kan gak mikir hari ini kalau dihitung-hitung kayaknya dosa saya lebih dikit daripada perilaku baik saya nih, waduh hari ini saya masuk surga tabungan, seolah-olah merasa mungkin mau berpikir seperti itu terserah ya, tapi di sini kan setidaknya kita lama-lama karena kebiasaan kita pikir ini sebagai satu itikat ya, adanya niat tulus tanpa pamrih untuk hidup sehat. Jadi makanya kalau misalnya kena vonis pun dia tidak akan menyesal gitu. Karena pertama kemungkinan kena vonis itu udah kecil gitu loh. Jadi dia hidup dengan lebih stress free, worry free. Jadi kalau kita ada yang suka bilang juga yang namanya bisa hidup tenang, tentrem hati, tentrem pikiran, itu adalah yang paling berharga. Nah, bagaimana caranya? Kita lakukan hal-hal yang menunjang terbentuknya, terwujudnya ketentreman itu. Jadi, demikian dari saya. Semoga penjelasannya bisa dimengerti. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Untuk sesi pertanyaan dan lain-lainnya, waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Jessica. Terima kasih. Oke. Terima kasih pencerahannya Pak Halim, ini sangat luar biasa sekali. Mungkin sebelum kita mulai sesi tanya jawab, kita akan sapa-sapa dulu nih para peserta kita nih.
Seperti biasa ada Bapak Junuslau. Halo Pak Junuslau. Iya. Di sini juga ada Bu Oti. Halo Bu Oti. Ini juga seperti biasa ada Pak Rafael, ada Bu Rosella. Ini juga ada yang buka kamera, Ibu Sari Anissa. Halo Ibu, selamat pagi, selamat datang di Indonesia Belajar. Ini ada Ricky, ada Ibu Novita, ada Pak Ricky, Ibu Erni, ada Pak Andi, ya oke, Pak Adam, Pak Agung Saputra, balik lagi Pak Agung, ada Pak Suyar juga. Nah, jadi bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh langsung chat di chat room-nya, atau enggak nanti raise hand aja, kita bisa buka mic-nya. Gitu. Nah, oke Pak Halim, kita akan mulai sesi tanya-jawabnya. Ini kebetulan udah ada beberapa yang melakukan pertanyaan nih di grup chat kita. Ini ada dari Bu Oti. Halo Ibu Oti. Pagi Mbak Jessica dan Pak Halim dan semuanya, mau tanya, Pak, kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan HIIT jika sebelumnya Pak Halim pernah bilang tidak disarankan HIIT setelah resistance training? Makasih. Ya, HIIT sesudah resistance training itu karena kembali lagi resistance training latihan beban itu sendiri kan menggunakan sumber energi yang namanya glikogen. Dan ternyata HIIT karena detak jantung yang lebih tinggi dan biasa kita berbicara masuk ke zona kardio, di mana kalau kita tahu fat burning zone itu 60-80%, itu mengambil ceritanya teoretisnya adalah mengambil lemak sebagai sumber energi. Nah, HIIT itu adalah di atas 80%, tapi sekali-sekali ada di bawah sebentar, sampai kita ready, tembus lagi ke atas. Sampai kita ready, tembus lagi ke atas. Nah, itu ya lebih banyak akan menggunakan sumber energi gula juga. Dan kalau kita gula, udah habis nih di latihan pengencangan otot. Terus kita ambil lagi gula dengan HIIT. Akhirnya kalau tubuh sudah kehabisan gula, ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari otot, ya, otot akan memecah dirinya. Gluconeogenesis, memecah asam amino yang ada di otot, dikirim ke liver untuk dikonversikan menjadi liver glucose. Gitu. Nah, ini yang justru kita perlu hindari. Jangan sampai kita olahraga, salah strategi, berlebihan, kita mau naikin kekuatan jantung, malah ototnya ciut. Kan gitu ya. Nanti otot ciut kan metabolisme kita juga turun, banyak masalah lagi. Jadi yang kita lakukan di sini adalah di saat sebenarnya kalau kita sudah memiliki kadar lemak yang turun, kita teruskan aja kebiasaan itu, jantung kita akan kuat sendiri. Otot kita akan memiliki daya tahan yang demikian kuat, sehingga waktu kita latih otot kita saja, bukan tidak mungkin detak jantung kita akan naik begitu tingginya sampai kita harus istirahat juga. Coba di sini bayangkan Bu Oti kan suka deadlift dan squats nih. Habis squats dengan di pundak ada squats beban seberat 40 kilo, 50 kilo. Setelah squats misalnya 12, 15, 20 kali dengan beban seperti itu, detak jantungnya itu dinaiknya luar biasa. Dan nanti istirahat, begitu waktu udah selesai, bebannya ditaruh, kan istirahat sebelum diulang lagi. Nah, pas istirahat kan detak jantungnya turun lagi. Nah, nanti detak jantungnya udah begitu turun, udah ready, naik lagi. Itu latihan pengencangan otot pun dalam level intensitas yang sangat tinggi, dengan level experience trainer atau orang yang melakukannya sudah memiliki kemampuan menghadapi intensitas yang tinggi, di sana sebenarnya dia juga sudah HIIT. Jadi kalau di latihan pengencangan otot kadar lemak sudah rendah, HIIT-nya sudah didapat dari latihan pengencangan otot itu sendiri, jadi bahkan bisa jadi tidak ada kebutuhan lagi untuk melakukan aerobik HIIT. Kecuali untuk misalnya mempersiapkan diri di event tertentu. Gitu. HIIT di lari itu adalah strategi olahraga yang dipakai oleh pelari maraton. Karena bayangin, pelari maraton, nggak mungkin kan setiap minggu atau setiap harinya lari 42 kilo. Dia olahraganya gimana dong? Kepikiran nggak Bu Jessica? Maraton itu panjang, iya nggak? Kan maraton iya, betul, panjangnya 42 kilo nih. Gimana pelari maraton berolahraga? Kira-kira. Kan pelari maraton yang punya stamina paling bagus. Ya kan? Nah, punya stamina paling bagus bagaimana mendapatkannya? Mereka olahraganya HIIT. Singkat aja. Bahkan sehari olahraganya mungkin HIIT
pagi setengah jam, sore setengah jam, atau pagi 40 menit, sore 40 menit, udah selesai. Gitu. Jadi jenis latihannya adalah seperti itu. Untuk bisa mendapatkan kemampuan kapasitas jantung yang lebih baik. Perenang jarak panjang juga, misalnya yang perenang di atas 400 meter ya, bahkan mungkin yang 800 sampai 1.500 meter, itu juga strategi latihannya adalah HIIT. Petinju juga demikian, kemudian mungkin MMA juga seperti itu. Jadi itu beberapa jawabannya. Jadi kalau misalnya latihan beban sudah sangat advance dan kita rasa cukup untuk kebugaran fisik, kita tidak perlu lagi HIIT. Gitu. Oke. Karena Terima HIIT-nya kasih, sudah Pak ada di Halim. latihan beban ya. Iya. Thank you, Pak Halim. Ini Bu Oti juga udah komen lagi. Baik, paham Pak Halim. Terima kasih. Thank you. Ya. Bu Oti. Semoga Bu Oti terjawab ya, Bu Oti ya. Jika mau bertanya lagi, silahkan Bu Oti. Nah, ini juga ada pertanyaan lagi dari Ibu Legita. Selamat pagi, Ibu Legita. Selamat pagi, Pak. Saya mau tanya, kalau olahraga setiap hari itu sebetulnya bagus gak sih? Saya setiap hari selalu mengusahakan menyediakan waktu olahraga karena memang pengen langsing. Bahkan saya olahraga sampai 2 jam. Apakah aman? Lalu Pak, mau tanya, kalau habis olahraga memangnya nggak boleh minum air dingin ya Pak ya? Kalau mau ngurangin kadar lemak di bagian-bagian tertentu itu bagaimana? Misalnya bagian lengan. Itu susah banget Pak ilanginnya. Pak mau tanya juga, wah banyak juga ya ini boleh kita. Iya, Pak mau tanya juga. borong. Iya. Memang kalau olahraga, kalau kurang tidur itu juga nggak boleh ya. Makasih Pak, maaf banyak nanya, masih ngeganjel di hati. Terima kasih. Terima kasih Ibu Legita sudah saya coba bertanya. menghilangkan ganjalannya dari satu persatu nih ya. Kita mulai lagi dengan olahraga karena pengen langsing. Yes, bagus ya. Tapi ingat gitu, olahraganya itu harus dibarengi dengan pengaturan pola makan. Kenapa? Kembali lagi, kita sering bicara, ya mungkin bule kita baru di sini ya, tapi di beberapa episode sebelumnya kami sudah diskusikan juga, tidak bisa yang namanya kita bayar apa dosa dimakan dengan olahraga. Susah banget. Contohnya, ya, sehari kita makan rata-rata 3 kali. Seminggu ada 7 hari. Jadi kita makannya berapa kali? 21 kali. Ya kan? Nah, ini 21 kali olahraga disuruh 3 kali aja, kadang orang nggak mau. Nah, bule kita mau olahraga 6 kali, 7 kali seminggu pun masih nggak keuber. Gitu. Satu meal aja, misalnya makan pizza 3 slice aja udah bisa nembus 700-800 kalori, hampir 1000 kalori. Nah, kalau udah ketemu seperti itu, olahraga 2 jam mungkin baru kehabisan 1000 juga. Gitu. Jadi gimana dapetnya gitu. Jadi olahraganya perlu lebih smart, makanya selalu kami di sini menyampaikan tingkatkan metabolismenya dengan cara aktivitas pengencangan otot ya olahraganya. Jadi tidak harus sampai 2 jam, but longer is not always better, better is better. Better dalam arti secara strateginya tepat. Mulai aja kayak tadi, misalnya pengencangan otot dulu 15 menit, kemudian ditutup dengan aktivitas aerobik 15 menit juga yang ada di zona pembakaran lemak. Ya. Nggak boleh minum air dingin, sepertinya mungkin ada ilmu-ilmu tertentu yang mengatakan baiknya jangan ya. Kalau saya nggak suka sih ngomong dengan misalnya, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh, apa yang boleh? Yang nggak boleh cuma makan racun, ya. Jadi di luar itu segalanya sah-sah aja, yang penting in moderation, ya. Jangan sampai kita bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh, akhirnya apa yang baik tapi pemahamannya keliru, bilang ini nggak boleh, itu nggak boleh, akhirnya jadinya apa? Dilakukan dengan susah hati, karena auranya adalah apa konotasinya? Nggak boleh, gitu. Justru boleh-bolehin aja, gitu. Boleh-bolehin aja, tapi nggak perlu sering-sering, gitu. Misalnya kalau dirasa kurang bagus ya. Terus kemudian mengurangi kadar lemak di bagian tertentu. Nah ini dia, saya suka mengambil analogi, kita bisa nggak Bu Jessica nih, waktu menumpuk lemak sama bakar lemak lebih gampang mana? Lebih
lebih gampang menumpuk lemak dong, Pak. Kan kita makan. Iya kan? Iya. Kalau lebih gampang menumpuk lemak, sekarang yang gampang aja deh. Saya bisa nggak bilang, kalau saya mau menumpuk lemak, numpuknya di pinggul dulu, jangan di pipi. Biarin pinggul gede, Nggak tapi bisa, pipi Pak. saya tirus. Hah? Tapi saya Nggak mau bisa dong, Pak. pipi saya tirus, saya nggak apa-apa deh punya buti lebih gede gitu ya, atau punya bam yang lebih besar gitu, pinggul yang lebih besar. Tapi saya nggak mau, nanti kan tirus saya hilang. Saya mau tirus karena kayak model gitu. Kalau model kan katanya harus kelihatan nih rahang dan macam-macam. Kan nggak bisa, padahal lebih gampang. Apalagi yang lebih susah. Gitu. Jadi ibaratnya kita nggak bisa mengatakan, ya kita bersyukurlah ada orang-orang ya tertentu yang mungkin waktu turun lemaknya tanpa diinstruksikan, turunnya di perut dulu, turunnya di pinggang dulu, turunnya di lengan dulu. Setiap orang berbeda-beda. Preferensi menggunakan lemaknya, urutan penyusutan di area-area tertentunya, ya itu keuntungan masing-masing. Ya. Jadi kita syukuri aja di mana preferensi kita berada. Ya, jadi kita nggak bisa itu, tapi kita Nggak bisa lakukan atur ya, Pak ya. kita lakukan sebaik mungkin aja. Kemudian kalau kurang tidur juga bagaimana? Ya, ini adalah 3 kesatuan ya, olahraga teratur, nutrisi teratur, istirahat teratur. Kita nggak mungkin melakukan satu, mengabaikan dua yang lain. Kita nggak mungkin melakukan dua, mengabaikan satu yang lain. Tiganya perlu ada, perlu eksis. Dilakukan 100%, 100%, 100%, karena sama pentingnya. Gitu. Jadi semoga sudah terjawab dan jalan hatinya semoga sudah tidak ada. Thank you. Thank you, Pak Halim. Ibu Legita semoga terjawab ya, Ibu Legita ya. Pak Halim, tadi saya ada catat sedikit. Tadi kan Pak Halim ada sempat bilang tuh, ternyata itu cahaya berpengaruh dalam istirahat ya, Pak ya? Yes. Tidur, saya tertarik tuh Pak Halim sama kalimat itu. Apakah memang berarti cahayanya itu lebih baik itu kita gelap gitu ya Pak? Iya, gelap. Daripada mungkin lebih daripada dinyalakan. terang. Karena kan memang banyak nih Pak, banyak pasti orang-orang yang kayak dia tuh nggak bisa tidur kalau misalnya lampunya itu tidak dinyalakan, alias gelap. Nah, itu ternyata berpengaruh akan istirahatnya juga, Pak. Yes, sangat berpengaruh pada kualitas istirahat. Jadi itu sesuatu yang mau tidak mau sebaiknya dipaksakan karena naturally kita tidur itu menutup mata. Jadi dengan menutup mata ya memang sudah shut off light sebenarnya, shut off brightness. Jadi kita nggak bisa yang namanya melawan itu gitu loh. Ibarat udah kayak gravitasi, kalau loncat ya pasti harusnya jatuh, nggak mungkin melayang gitu kan. Nah itu juga demikian. Jadi bahkan saya bukan kembali lagi saya bukan mau menakut-nakuti, tapi memang mereka ada yang sempat melakukan riset. Semoga nanti bisa saya cari ya risetnya, karena saya kebetulan dengar juga ini dari seminar yang dipresentasikan oleh salah satu dokter. Ya, mereka melakukan riset terhadap orang yang tidurnya di kegelapan dan tidur di terang. Orang yang sama, kelompok orang yang sama, dan ternyata kualitas tidurnya, growth hormone output-nya, net tidur, sleeping quality-nya itu jauh lebih rendah di yang tidur terang. Itu satu. Ya, dan ternyata itu berhubungan dengan dua hormon di dalam tubuhnya yang berhubungan dengan tidur, yaitu kalau nggak salah melatonin dan serotonin. Dua hormon ini juga drop rendah sekali di saat tidurnya dengan pencahayaan yang tinggi, atau atau lampu ada di atas mata wajah mereka waktu tidur. Dan yang ketiga, bahwa ternyata rendahnya melatonin dan serotonin ini berhubungan dengan ternyata apa? Tingginya angka statistik terutama di wanita breast cancer. Gitu. Jadi ini saya nggak tahu nih mereka menariknya bagaimana, tapi ini bukan causality, ya bukan penyebab, tapi dihubungkan, ya. Saya nggak tahu ini cocok loginya di mana, tapi mungkin nanti kita bisa cari nih runut logika saintifiknya, the scientific logiknya. Tapi mereka menemukan orang-orang yang memiliki breast cancer, ternyata waktu ditarik statistiknya mereka kebanyakan hidup
mereka kebanyakan terbiasa tidur dengan kondisi terang. Ada a large percentage of them gitu. Jadi daripada orang yang tidak terkena. Jadi memang itulah yang perlu diperhatikan di sini. Nanti kita coba sama-sama cari deh hasil risetnya dan nanti sebagai di grup WhatsApp. Ya. Siap. Terima kasih Pak Halim. Jadi mungkin bagi sahabat pembelajar kita udah mulai belajar nih. Lebih baik kita istirahatnya yang cukup dan lampunya lebih baik kita matikan ya atau redupkan. Iya. Pak Halim, ini ada pertanyaan lagi dari oh ya tadi ada dari Ibu Legita, makasih Pak Halim, makasih Ibu Jessica. Terima kasih kembali Ibu Legita, terjawab berarti Pak Halim. Ini juga ada Pak Andi Agung, selamat pagi Coach Halim. Mau tanya bagaimana pendekatan olahraga dan diet untuk penderita asam urat? Ya, Mas Agung, terima kasih. Mas Andi Agung, ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Sama saja sebenarnya ya. Ini hanya kepada orang berolahraga keburu ada di level yang kurang sehat gitu. Baru mulai gitu kan. Kan kita bersyukur banyak yang memulai berolahraga di level dia masih sehat. Tapi banyak juga yang mungkin mulai berolahraga pas di level sudah kapok. Gitu kan, udah kena vonis, udah kena medical check up, tahu angkanya jelek baru aduh dia nih saya menyesal, saya baru mau mulai. Ya udah, kalau begitu menghadapi risiko yang lebih tinggi karena memulainya lebih terlambat atau lebih duluan, ya. Jadi pendekatannya apa kalau saya boleh bilang? Sama, latihan pemecahan otot dan latihan aerobik. Otot dulu, baru aerobik. Dan bagaimana caranya? Lebih dengar lagi dengan kemampuan tubuhnya. Karena dengan kondisi asam urat, berarti kemampuan tubuhnya lebih rendah. Starting point-nya, titik awal memulainya lebih rendah, sehingga semangat yang menggebu-gebu, rasa guilty, rasa bersalah, rasa menyesal yang menggebu-gebu, itu harus dipikirin. Gitu. Nah, itulah peranan seorang coach, terutama untuk seorang Pak Andi Agung juga nih, yang juga seorang coach juga, gitu. Seorang fitness trainer. Oke, baik. Terima kasih Pak Halim. Pak Andi, semoga terjawab Pak Andi. Terima kasih sudah bertanya. Pak Halim, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Pak Halim, pada kasus almarhum Ricky Johannes, Aji Masaid, yang kita tahu mereka itu kan hobi olahraga ya Pak ya. Dan dikabarkan meninggal karena serangan jantung. Nah, apakah pada saat berolahraga itu dia terlalu berlebihan atau karena apa ya Pak menurut Pak Halim? Iya, thank you Bu Jessica. Sebenarnya kan ini ada komponen yang namanya overtraining, tapi juga itu yang lebih populer Bu, overtraining. Tapi ada satu lagi yang sebenarnya jarang dibahas, tapi yang mungkin lebih besar peranannya, yaitu apa? Under recovery. Orang yang sudah berolahraga, ya. Karena overtraining jelas, dia komponennya di elemen olahraganya kelebihan. Under recovery, dia komponen olahraganya bisa aja pas, nggak harus berlebih. Tapi nutrisi dan istirahatnya kurang. Oke. Gitu. Nah, nutrisi dan istirahat kita tahu sendiri nih. Dari segi nutrisi, sehari perlu makan 3 kali misalnya. Itu aja seminggu 21 kali. Itu bisa sebagus apa? Kan lebih mungkin banyak bolongnya tuh di nutrisi. Dan mungkin dalam istirahat juga. Karena kadang kita sebabnya mikir apa? Oh iya, saya kan harus produktif gitu. Jadi terkait kasus-kasus beberapa teman-teman almarhum kita, ya basically perlu mendengar yang namanya pesan yang disampaikan tubuh masing-masing, ya. Mengevaluate saya ini kalau olahraga saya geber buat apa ya? Gitu. Tujuannya nggak jelas. Kadang orang meninggalnya nggak setelah main futsal, setelah main bulu tangkis. Ya kan, biasanya gara-gara apa? Kalau kalah, nanti yang kalah traktir beli minum. Gitu. Yang kalah nanti traktir makan soto mie-nya di waktu selesai. Gitu. Jadi hanya gara-gara kalah begitu nggak mau kalah 50.000 keluar duit. Gitu kan. Tapi akhirnya apa? Yang menjadi taruhan adalah nyawanya. Jadi ya berhati-hati sekali
listen to your body. Kadang orang yang merasa dirinya bugar pun yang sudah rajin berolahraga sering kurang istirahat. Kita nggak pernah tahu. Misalnya ada kasus orang yang baru ya, yang cukup terkenal juga, meninggal juga karena itu. Saya nggak tahu pola hidupnya seperti apa. Tapi yang saya jelas pasti mengalami jet lag karena ternyata baru balik dari negara yang time waktu ininya time zone-nya berbeda gitu. 12 jam lagi lebih kurang persis gitu ya. Jadi waktu dia sebenarnya udah terbiasa jam 12 siang di sana, di Indonesia ternyata 12 tengah malam. Jadi waktu dia sampai di Indonesia 12 tengah malam, dia masih terasa segar seperti jam 12 siang di Amerika gitu misalnya. Belum lagi kalau ternyata dibawa maraton. Berarti kan sebenarnya waktu dia tiba di Indonesia jam 9 pagi adalah jam 9 malam kan di sana. Iya, betul. Nah, itu kan dibawa apa? Digeber sama dia. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu ya. Udah berapa cup kopi yang diminum oleh beliau waktu itu. Gitu. Yang seharusnya pulang, tidur, malah dibawa meeting. Kalau meeting berarti nanti ada auranya apa? Stres. Ya. Ada stres pikiran, stres pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi kita udah nggak tahu seberapa banyak beliau menggeber kondisi fisiknya. Nah, itu kombinasi antara overtraining, mungkin juga under recovering. Gitu. Jadi, very important, sangat penting untuk listen to your own body. Mengetahui juga lifestyle saya selama ini seperti apa waktu saya memulai olahraga. Gitu. Bahkan beberapa teman seperti mohon maaf almarhum Adi Said pun orang mengetahuinya beliau bugar, tapi kita kalau boleh lihat beliau perform gitu. Beliau olahraga benar nggak? Kapan olahraga terakhirnya dia yang reguler? Ternyata mungkin udah 3 bulan yang lalu, kita nggak pernah tahu gitu. Kesannya memang brandingnya waktu menjadi seorang aktor dulu cukup prima fisiknya gitu, badannya cukup sehat, cukup tampan, cukup gagah gitu ya, seolah-olah dia kesannya sehat sepanjang waktu, tapi belum tentu. Kan years of smoking, years of lack of sleep, years of maybe meninggalkan olahraga itu taking its toll gitu loh. Kadang bisa aja seperti itu ya. Jadi kita berpengaruh juga ya Pak. Ya, kita lebih kepada mengambil hikmah aja. May they rest in peace for sure, tentunya. Tapi kita perlu mengambil hikmah di sini. Kebanyakan kasus seperti itu kurang menyadari pentingnya mendengar pesan yang diberikan oleh tubuh. Jadi, please listen to your own body. Terima kasih Pak Halim. Pak, ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Agung Saputra. Pak Agung Saputra, halo Pak Coach Halim, teman-teman semua salam sehat. Saya mau tanya nih, kami ada program tes kebugaran jantung dan paru. 1,6 km cara Rockport. Ada tim dokter yang bertugas untuk memeriksa apakah layak dan tidak layak mereka bisa mengikuti tes kebugaran tersebut. Kriteria penilaian sudah ditentukan dari tabel jarak tempuh, VO2 maksimal, usia, jenis kelamin, sehingga kategori kebugaran jantung paru bisa ditentukan baik, sedang, dan baik sekali. Pertanyaan saya, apakah cara tersebut baik dilakukan karena saya lihat karena kadar lemak tidak diukur? Terima kasih, Pak. Ya, nah itu dia. Terima kasih Pak Agung Saputra. Ya, nah ini yang justru menjadi concern kita, bahwa yang dites ini mempersiapkan dirinya dengan baik atau tidak, gitu. Jadi itu yang takutnya hanya, saya mempersiapkan diri hanya untuk tesnya aja biar lulus gitu. Nah, bagi orang yang sudah bugar, ini bisa dijalankan dengan santai gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang belum terbiasa, apalagi orang yang perokok dan lain-lain sebagainya, apalagi kadar lemaknya tinggi, ya saya rasa jangan sampai tesnya yang menyebabkan fatality gitu. Ada chance ke sana nggak? Bisa jadi. Tapi nanti yang dilakukan apa? Ya paling tim medis yang hadir atau dokter yang hadir harus bisa yang namanya CPR. Nanti kena CPR lagi, harus kena ini lagi, menghadapi risiko begitu banyak ya. Kita nggak pernah tahu risiko itu bisa datang dari mana, tapi sebaiknya untuk mempersiapkan diri pada tes ini pun, makanya gaya hidupnya sudah harus bagus, diperbaiki dari awal, kadar lemaknya harus rendah. Ajak teman-teman, bahwa ya udah tahu nanti mau dites kebugaran,
ya pola hidupnya jangan dibiarkan off dong, gitu loh. Karena jelas sekali biasanya ada tes kebugaran seperti ini, pastinya bukan macam-macam. Ini biasa minta polisi, ya, angkatan bersenjata, untuk kenaikan pangkat, ya, itu baru biasa dilakukan. Makanya kita mesti tahu di sini, jangan pola hidupnya jelek, nanti susah memenuhi tesnya. Kadang bisa jadi fatality terjadi mempersiapkan diri untuk tes berolahraga terlalu buru-buru karena mau ngejar kekurangan, itu juga bisa bahaya gitu. Karena apa? Again, stresnya melebihi kemampuan badan. Kemampuan badan padahal progresnya pelan-pelan naik. Tapi urgensinya kadang mintanya di sini. Jadi ngejarnya capek, buru-buru dan diinstankan. Itu yang ada hidden danger di sana yang kita selama ini bilang berpola hiduplah yang sehat. Jadi dengan progres yang tanpa kita sadari sudah tinggi, jadi waktu ketemu tes tanpa persiapan pun sudah bisa gitu. Raise your standards. Gitu. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim, terima kasih juga Pak Agung, semoga terjawab. Mungkin ini waktunya sudah tidak dapat dipanjangkan lagi nih Pak Halim. Oh iya. Terima kasih banget. Ini dari Pak Agung juga udah thanks Coach Halim. Ya, okay. Terima kasih Pak Halim atas pencerahannya hari ini. Bagi sahabat pembelajar juga boleh buka mic-nya dan juga ucapkan terima kasih ke Pak Halim. Terima kasih Pak Halim. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih Pak Halim. Thank you Pak Halim. Terus juga udah bilang terima kasih. Thank you. Thank you Pak Halim. Minggu depan kita akan bertemu lagi di jam yang sama, di jam 10 di Indonesia Belajar. Sahabat pembelajar jangan lupa untuk mendaftarkan diri di aplikasinya ataupun bisa langsung mendaftarkan ke Mbak Endah. Oke, terima kasih Pak Halim. Sampai jumpa. Salam sukses luar biasa. Terima kasih Pak Halim. Terima kasih para sahabat pembelajar. Terima kasih semuanya.